warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Jadi di sini kita akan memberitahu mengenai video edukasi mengenai swamedikasi dengan metode SAFE. Swamedikasi adalah upaya pengobatan sendiri oleh masyarakat untuk mengatasi keluhan atau gejala penyakit ringan. Contohnya seperti demam, batuk, flu, sakit perut, dan sakit kepala. Dengan menggunakan obat yang dijual bebas di pasaran atau obat keras yang didapat tanpa resep dokter, dalam hal ini apoteker berperan penting untuk memberikan edukasi, memastikan pemilihan obat yang tepat, serta mencegah risiko penggunaan obat yang salah. Metode SAFE dalam swamedikasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh apoteker untuk memastikan penggunaan obat secara aman, tepat, dan bertanggung jawab. SAFE merupakan akronim dari Symptom, Assess, Verdict, Educate, dan Secure. Pada suatu hari di dalam rumah, ada seorang anak bernama Tika. Dia suka meminum es dan bermain game. Lalu Tika pun duduk dengan santai dan meminum esnya sambil bermain game. Tidak lama kemudian, Tika mengalami batuk dan sakit tenggorokannya karena meminum es. Di sini ibunya habis mencuci pakaian, kemudian tidak sengaja mendengar anaknya batuk-batuk. Terus kamu ya, batuk kan jadinya ronsi. Udah lama kalau batuk kayak gini. Dari kemarin bukannya minum obat. Kan sih harus cuma 1 kali dulu. Jadi sebentar mau bikin. Ibunya pun segera pergi ke belakang untuk mengambil air hangat dan obat. Ambil deh air hangatnya. Main game terus sih, jadi batuk kan. Pada saat ibunya ingin keluar, lalu mendengar anaknya yang sedang batuk-batuk terus. Batuk kamu belum sembuh juga kak? Belum. Yaudah kita ke apotek ya. Kamu ganti baju dulu sebentar. Lalu ibunya ke dalam untuk mengganti pakaian. Lalu mereka pun segera pergi ke apotek untuk membeli obat anaknya yang batuk-batuk. Di perjalanan anaknya sering batuk dan mereka sudah tiba di apotek untuk menanyakan obat apa yang cocok untuk penyakit anaknya tersebut. Selamat pagi, selamat datang di Apotek Family Sehat. Dengan saya Apoteker Gita Nuraini, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Saya senang mencari obat batuk mbak. Siapa yang mengalami keluhan ini? Apakah Ibu sendiri? Anaknya. Oh, anaknya. Siapa namanya dan umurnya berapa? Namanya Intan Persika, umur 19 tahun. Oke, Kak Intan umurnya 19 tahun. Bisa dijelaskan lebih lanjut Kak Intan, gejala apa saja nih yang dirasakan? Jadi saya terasa gatal tenggorokannya karena minum es, ternyata sangat panas. Saya batuk disertai dengan pilek. Oh, jadi Kak Intan mengalami batuk, pilek dan juga tenggorokannya gatal. Apakah batuknya itu berdahak atau kering? Berdahak. Berdahak. Sudah berapa lama mengalami gejala ini? Selama 2 hari. Apakah ada gejala lain seperti demam atau sesak nafas? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah sudah melakukan tindakan sebelumnya untuk mengatasi batuk ini? Cuma minum air hangat dan kecap ditambahin dengan jeruk nipis saja. Apakah sudah mencoba minum obat terlebih dahulu sebelumnya? Tidak ada. Baik. Jadi Kak Intan mengalami gejala batuk berdahak, pilek, dan tenggorokannya terasa gatal. Betul. Sudah 2 hari mengalami ini dan belum mencoba apapun minum obat sebelumnya. Betul. Tapi Kak Intan sudah mencoba minum air hangat dicampur dengan kecap dan juga jeruk nipis. Iya. Apakah Kak Intan memiliki alergi terhadap obat tertentu? Kayaknya nggak ada ya Pak. Apakah Kak Intan memiliki riwayat penyakit kronis? Tidak ada. Baik, saya akan merekomendasikan obat yang sesuai dengan gejala yang Kak Intan rasakan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, Kak Intan nyamannya menggunakan sirup atau tablet? Sirup aja kok, soalnya saya tidak bisa minum tablet. Baik, saya akan ambilkan obatnya terlebih dahulu ya. Jadi apoteker tersebut pun segera mengambilkan obat yang pas untuk pasiennya tersebut.
Ibu dan Kak Intan, di sini saya merekomendasikan sirup Activate. Sirup Activate ini mengandung kombinasi 3 bahan aktif, yaitu tripolidin HCl, pseudoephedrine HCl, dan guaifenesin yang bagus untuk mengatasi gejala batuk berdahak dan pilek yang Kak Intan rasakan. Nah, dengan meminum sirup ini sudah bisa mengatasi semua gejala yang Kak Intan rasakan tanpa perlu Kak Intan minum obat yang berbeda-beda, ya. Ini diminumnya 3 kali sehari, 1 sendok takar atau 5 ml sesudah makan. Nah, di dalam box ini sudah terdapat sendok takar. Jadi Kak Intan nanti tinggal ukur sebanyak 5 ml ya. Ini ada efek samping mengantuknya. Jadi saya sarankan Kak Intan tidak berkendara setelah meminum obat ini. Untuk penyimpanannya cukup simpan di suhu ruang saja, dan sirup ini dapat bertahan selama 35 hari setelah obat segel tutupnya terbuka. Jika lewat 35 hari tapi isinya masih ada, saya tidak menyarankan untuk menggunakannya karena takut efektivitasnya menurun. Dan juga jika dalam 3-5 hari ke depan kondisinya belum membaik atau muncul demam tinggi, sesak nafas, dahak berwarna hijau pekat atau berdarah, silahkan untuk konsultasi ke dokter. Dan untuk sekarang Kak Intan kurang-kurangi minum minuman yang dingin, makanan berminyak dan juga pedas ya. Apakah Kak Intan sudah memahami terkait dosis dan aturan pakai obat ini? Sudah, Kak. Bisa tolong jelaskan ulang? Jadi 3 kali sehari, 1 sendok takar setara dengan 5 ml sesudah makan. Memiliki efek kantuk, jadi tidak boleh berkendara setelah minum obat. Jangka waktu obatnya 35 hari setelah tutup botol terbuka. Ya, betul sekali ya. Jadi Kak Intan minumnya sesudah makan sebanyak 5 ml dalam 1 kali minum ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait obat atau lainnya? Ketika anak saya penyakitnya sudah sembuh dan tidak ada gejala lain, apakah obat ini harus dihabiskan? Oh, jadi obat ini tidak perlu dihabiskan karena sirup ini bukan termasuk golongan antibiotik yang perlu dihabiskan. Jadi kalau misalkan Kak Intan gejalanya sudah membaik, ya sudah tidak perlu dihabiskan, di stop saja gitu ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan catat penggunaan obat Kak Intan yang digunakan pada hari ini. Silahkan untuk Ibu tanda tangan di sini. Jika keluhannya belum membaik atau bertambah parah, saya sarankan untuk ke fasilitas kesehatan saja atau balik lagi ke apotek kami. Silakan melakukan pembayaran, Ibu, sebelah sini. Totalnya jadi berapa, Mbak? 60.000, Ibu. Jika gejalanya belum membaik atau bertambah parah, jangan sungkan-sungkan untuk datang kembali ke apotek kami atau langsung ke fasilitas kesehatan saja ya. Nah, diterima ya Ibu, uangnya 100.000 dan kembalinya 40.000. Jika Kak Intan, untuk Kak Intan, jangan makan makanan yang berminyak, pedas, dan yang terpenting jangan minum minuman yang dingin terlebih dahulu ya. Ya, Kak. Baik, semoga lekas sembuh dan sehat selalu. Terima kasih, hati-hati di jalan. Setelah mendapatkan obatnya, lalu Intan dan ibunya pulang ke rumah. Jadi kesimpulannya adalah suami dikasih merupakan upaya mandiri masyarakat dalam mengobati segala penyakit ringan dengan obat-obatan yang dijual bebas. Agar suami dikasih berjalan aman, tepat, dan efektif, diperlukan metode sistematis seperti SAFE. Teman-teman, jadi tadi kalian habis menonton video kami mengenai edukasi suami dikasih dengan metode SAFE. Sekian dari kelompok kami, bila ada kata atau ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.